menolak dosa. Dengar baik, ini tuh tipuan iblis. Firman Tuhan bilang air curian manis. Heran ya, kalau dosa tuh malah enak gitu loh. Nyuri kok manis. Roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Giliran belum halal tuh kayak gitu. Tapi giliran udah nikah, suami-suami tuh bilang sama saya, Bu tolong nasehatin istri saya. Khotbah tuh tentang bagaimana suami istri harus melayani suami. Khotbah saya tuh dipakai nyerang-nyerangan gitu loh. Yang istri-istri kalau saya lagi khotbahin suami-suami digedein biar suaminya denger gitu. Aku nih udah kayak perangkap tikus aja gitu. Tapi ini serius, tantangan bagi anak muda adalah jaga kekudusan waktu pacaran. Sementara anak muda itu justru penuh rasa ingin tahu. Dan mereka tuh gini, pengen lihat. Bener gak pengen lihat? Makanya ada majalah Playboy. Makanya ada video porno dan lain sebagainya. Kenapa? Karena anak muda tuh pengen lihat. Kayak apa sih bentuknya gitu. Terus yang lebih parah, pengen tahu rasanya kayak apa gitu. Katanya enak, pengen tahu gitu. Saya kasih tahu ya, satu-satunya hal yang nggak perlu diajarin tuh adalah berhubungan seks. Aneh kan? Kayak yang langsung pinter gitu loh anak kecil tuh. Heran saya. Anak muda, Titus 2 ayat 6 bilang gini, nasihatilah. Nih, demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Emosi labil, nafsu gak terkendali. Banyak anak-anak muda yang jatuh dalam dosa free sex. Tidak sedikit yang hamil di luar nikah dan akhirnya merusak masa depan mereka. Anak-anak perempuan, begitu mereka tumbuh dewasa, mulai tumbuh payudara, penampilannya mulai berbeda. Sedikit banyak kalau mereka mau jujur, ada keinginan untuk menunjukkan kemolekan tubuh mereka. Gak sia-sia gue olahraga katanya. Keinginan untuk disayang, keinginan untuk disentuh. Ini yang sebenarnya kalau kita mau jujur, manusia tuh syarat dengan keinginan dosa. Saya mau tanya sama yang wanita, enak gak disentuh? Dibelai? Enak lah. Nah banyak anak-anak muda, kenapa jatuh? Karena mereka haus rasa sentuhan itu. Mereka pengen dipegang pahanya bilang gini, mulus banget kamu. Itu tahu salah, mama papa udah bilang, hati-hati gunakan tanganmu. Tapi kalau udah dipegang tuh langsung mati rasa. Segala nasihat papa mama lupakan dulu aja. Kita kalau mau jujur kita juga pernah muda. Saya pernah pacaran sama suami saya. Susah jaga kekudusan tahu. Saya kasih tahu. Iblis itu justru memakai keinginan hawa nafsu kita untuk mencobai kita. The devil knows your greatest desires. Iblis itu tahu keinginan terbesar kita. Dan saya mau kasih tahu, kalau Anda mau menang, dengar ini. You can only be tempted for the things you desire the most. Anda hanya bisa dicobai oleh iblis dan dijatuhkan di area di mana Anda sangat menginginkan itu. Saya kasih contoh. Saya kalau datang ke Manado gitu ya, digodain gitu. Bu Eni, maaf ya, mau makan miau-miau gitu ya. Enggak, saya bilang. Mau makan Mickey Mouse? Enggak, saya bilang. Ular? Enggak. Kenapa? Karena menurut saya binatang-binatang yang harusnya dipelihara gak boleh dimakan. Heran saya, emangnya gak ada makanan lain apa? Kok sih guguk dimakan juga gitu kan. Wah orang Manado langsung gini, ni pucu tahu, kan hao ce Ngana tara tahu, enak sekali dia bilang gitu. Saya bilang gini, enggak, saya gak bakal tergoda. Kenapa? Karena saya punya pemahaman. Dengar baik ini, saya punya pemahaman bahwa makanan yang ada itu adalah makanan yang bisa dimakan itu ayam, ikan, seafood, beberapa seafood ya. Kemudian daging B2 untuk beberapa yang makan, sapi. Tapi lebih dari itu saya percaya harusnya gak usah dimakan aja. Udah cukup kok, telur bisa dimakan, sayuran bisa dimakan. Kenapa yang harusnya dipelihara, dimakan juga gitu loh. Orang kerjaan. Nah saya punya pemahaman, makanya saya bisa menolak. Kalau Anda punya pemahaman firman Tuhan yang benar,
dan Anda merubah cara pikirmu seperti firman Tuhan, Anda bisa menolak dosa. Hari ini kalau masih ada pelayan Tuhan, leaders yang masih jatuh bangun dalam dosa, saya akan bilang gini, Anda perlu merubah cara pikirmu. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Pemahamanmu untuk cara melihat hidup sesuai kacamata firman. Ini akan membuat Anda mengerti bahwa dosa itu sia-sia. Enaknya sebentar aja, hukumannya selamanya.